Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Budiansyah dan partner saya yaitu Fatih Ibnu Khofi. Nah, pada video ini kami akan melakukan sebuah perhitungan percepatan gravitasi. Nah, pada video kali ini kami akan melakukan sebuah praktikum perhitungan percepatan gravitasi menggunakan alat yaitu lato-lato. Untuk teknisnya, kami akan menggunakan sebuah lato-lato kepada sebuah statif menggunakan benang. Kemudian kami akan tarik lato-lato ke atas hingga membentuk sebuah sudut sebesar 10 derajat yang kami ukur dengan sebuah busur derajat. Kemudian akan kami lepaskan lato-lato untuk berayun dari titik awal ke titik puncak, kemudian kembali lagi ke titik awal. Nah, lama waktu lato-lato berayun tersebut akan kami hitung menggunakan sebuah stopwatch. Nah, pada video ini kami akan melakukan beberapa percobaan menggunakan panjang tali yang berbeda. Panjang tali pertama yaitu 0,74 meter dan pada panjang tali kedua yaitu 1,02 meter. Nah, untuk video lebih jelasnya langsung saja kita ke video praktikumnya. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan pada video praktikum kali ini, yang pertama yaitu adalah lato-lato, busur derajat, meteran, statif, benang, dan terakhir yaitu stopwatch. Kemudian kita masuk ke dalam sesi perhitungan percepatan gravitasi. Nah, untuk menghitung gravitasi kita bisa menggunakan sebuah rumus yaitu G sama dengan 4pi kuadrat dikali L dibagi dengan T kuadrat. L sendiri adalah panjang tali dan T kuadrat adalah lama waktu lato-lato berayun yang dipadatkan dengan 2. Kemudian di sini kita juga sudah ada tabel perhitungannya. Di sini ada panjang tali yaitu 0,74 meter. Kemudian ada kolom T yang berisikan data-data waktu lato-lato berayun tadi pada panjang tali 0,74 meter. Nah, di sini pada percobaan pertama yaitu ada 1,62 second, percobaan kedua yaitu 1,78, pada percobaan ketiga yaitu 1,68, percobaan keempat 1,84, dan pada percobaan kelima yaitu 1,62 second. Kemudian di sini ada kolom T kuadrat, yaitu waktu tadi kita padatkan dengan 2. Nah, kemudian di sini ada kolom G yang berisikan rumus itu sendiri. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan hasil sebesar 11,1316983 meter per second. Nah, itulah besar percepatan gravitasi pada percobaan pertama. Kemudian di sini ada kolom X bar, yaitu berisikan rumus rata-rata dari semua percobaan percepatan gravitasi tadi yang dirata-ratakan. Nah, percepatan gravitasi pada panjang tali 0,74 meter tadi kita mendapatkan hasil sebesar 10,927 meter per second kuadrat, atau bisa dibilang 10,1 meter per second kuadrat. Itulah besar percepatan gravitasi pada panjang tali 0,74 meter. Kemudian pada panjang tali 1,02 meter sama ya caranya dengan perhitungan
panjang tali 0,74 meter tadi, dan kita mendapatkan hasil sebesar 9,94 meter per second kuadrat. Dan itulah besar percepatan gravitasi pada panjang tali 0,74 meter sebesar 10,092 meter per second, dan pada panjang tali 1,02 meter yaitu sebesar 9,94 meter per second. Dari hasil praktik kami mendapatkan 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu panjang tali mempengaruhi periode waktu. Pada panjang tali 0,74 meter memiliki rata-rata periode waktu sebesar 1,708 second, dan pada panjang tali 1,02 meter memiliki rata-rata waktu sebesar 2,016 second. Nah, pada praktik yang kami lakukan menunjukkan bahwa semakin panjang tali, semakin lama bandul berayun, dan semakin pendek tali, maka semakin cepat bandul berayun. Hal ini membuktikan jika panjang tali mempengaruhi periode waktu. Kemudian kesimpulan kedua yaitu percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi sebesar 10,1 meter per second kuadrat pada panjang tali 74 cm dan 9,9 meter per second kuadrat pada panjang tali 102 cm. Nah, menurut data di atas, gravity acceleration atau percepatan gravitasi di sekitar kami bernilai lebih besar dari percepatan gravitasi konvensional, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Lalu, kesimpulan ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan gravitasi tersebut. Nah, faktor pertama yaitu lokasi praktikum. Kami sendiri melakukan praktikum di SMK Telkom Purwokerto yang dimana memiliki ketinggian sekitar 100 hingga 200 mdpl atau bisa dibilang sebagai dataran rendah, dimana semakin rendah ketinggian suatu tempat maka semakin besar percepatan gravitasinya. Faktor kedua yaitu human error atau kesalahan manusia. Pada praktikum ini, kesalahan kami sebagai manusia tidak dapat dihindarkan. Human error di sini yaitu seperti kurangnya keakuratan dalam menggunakan stopwatch, kesalahan dalam mengukur panjang tali, dan kesalahan dalam melepaskan ayunan bandul, dan lain-lainnya. Kemudian faktor ketiga yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal di sini yaitu seperti adanya getaran yang memengaruhi gerakan bandul, lalu tekanan angin, lalu getaran pada statif atau pergeseran pada statif, dan hal-hal lainnya yang dapat memengaruhi gerakan bandul. Nah, itulah ketiga kesimpulan yang dapat kami peroleh. Nah, sepertilah video praktikum yang dapat kami lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau tindakan yang kami lakukan dalam video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.